Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalita Anggraini, NPM 19751051 dari Program Studi Agribisnis semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode pembayaran ekspor dari mata kuliah Perdagangan Internasional. Metode pembayaran ekspor. Dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor, terdapat 4 metode pembayaran, yaitu advance payment, letter of credit, open account, dan consignment atau konsinyasi. Yang pertama yaitu advance payment, yaitu cash with order, yaitu pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang kedua yaitu letter of credit, yaitu jaminan yang diterbitkan oleh using bank atas perintah aplikan atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Yang ketiga ada open account, yaitu barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Yang keempat yaitu consignment atau konsinyasi, di mana pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer, kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut dapat terjual. Selanjutnya adalah di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai letter of credit atau LC. Tujuan dari penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir, untuk memberikan jaminan bahwa banknya atau using bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan ditentukan dalam LC dipenuhi. Selanjutnya adalah fungsi dari letter of credit atau LC. Yang pertama adalah suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Yang keempat, membantu using bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Selanjutnya adalah LC yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk yang pertama yaitu surat atau mail LC, kedua ada telex atau kabel LC, yang ketiga adalah SWIFT atau The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Selanjutnya adalah keuntungan dari menggunakan letter of credit. Yang pertama, relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. 3. Penjamin atas pembayaran adalah bank, bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Yang kelima, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Selanjutnya adalah kelemahan dari menggunakan letter of credit. Yang pertama, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Kedua, importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Yang ketiga, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Pembukaan LC. Yang perlu diperhatikan oleh importir yaitu opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit, yaitu yang pertama adalah nama jelas dan alamat eksportir, yang kedua adalah jumlah dan valuta yaitu jenis mata uang LC, yang ketiga jenis LC apakah reversible, irreversible atau transferable. Yang keempat, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa vessel akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk sejumlah dan harga per unit jika ada. Yang ketujuh, yaitu syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi apakah menggunakan FOB, CVR atau CIF. Kedelapan, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Selanjutnya adalah nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Ke-10 yaitu transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. 11. Pengapalan sebagian-sebagian itu diperbolehkan atau tidak. Ke-12. Tanggal pengapalan terakhir. Yang ke-13 tanggal jatuh tempo. Yang ke-14 jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. 15. Apakah LC akan disampaikan per surat?
telex atau kabel atau SWIFT. Ke-16, pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Berikut merupakan salah satu contoh surat dari permintaan pembukaan LC impor, yaitu di sini dengan tujuan pembukaan LC kepada Bank PT Mandiri Persero. Dan berikut merupakan contoh dari dokumen formulir permohonan penerbitan LC atau application form for LC. Dan ini merupakan formulir permohonan penerbitan surat kredit berdokumen pengajuan pembukaan irreversible. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam LC, yaitu di mana pihak-pihak ini adalah terlibat secara langsung dalam kegiatan ekspor dan impor dengan menggunakan metode pembayaran LC. Yang pertama adalah pembeli atau importir, kedua penjual atau eksportir, ketiga bank pembuka atau penerbit LC, keempat bank penerus LC, kelima bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC, keenam bank pembayar, dan yang ketujuh bank yang menegosiasi, dan 8 yaitu bank yang diminta mengganti pembayaran atau mereimburse. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam LC, di mana pihak-pihak ini tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan ekspor dan impor dengan menggunakan metode LC. Yang pertama yaitu perusahaan atau maskapai pelayaran ataupun perkapalan, kedua bea dan cukai atau pabean, ketiga perusahaan asuransi, keempat badan-badan pemeriksa, dan kelima badan-badan penelitian lainnya. Tata cara memahami syarat dan kondisi dari LC. Kriteria-kriteria pokoknya yaitu yang pertama, authentic LC. Bila LC dibuka dengan surat, periksa apakah tanda tangan pejabat dalam LC tersebut telah cocok dengan spesimen yang berlaku diterima dari opening bank. Bila LC dibuka dengan telex atau kawat, periksa angka tesnya, apakah betul atau tidak. Yang ketiga, bila LC dibuka dengan SWIFT, apakah ada pertanyaan OK. Yang kedua yaitu aplikan. Apakah nama dan alamat lengkap imported telah dicantumkan dengan benar. Yang ketiga yaitu issuing bank. Apakah alamat dan nama using bank telah tercantum dengan benar. Yang keempat yaitu date of issued. Apakah tercantum secara lengkap tanggal, bulan, dan tahun penerbitan LC. Kelima, date and place of expiry. Apakah jatuh tempo LC telah dicantumkan tanggal, bulan, dan tahunnya secara lengkap. Dan B, apakah telah dicantumkan pula nama kota atau negara di mana LC bersangkutan berlaku. Selanjutnya yaitu bila jatuh temponya pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja pertama berikutnya. Keenam yaitu transferable credit. Apakah ditransfer kepada beneficiary kedua disebutkan secara jelas yaitu diperkenankan atau tidak diperkenankan. Yang ketujuh, confirmation, apakah saat LC diteruskan kepada beneficiary diperlukan adanya tambahan konfirmasi atau tidak. Apakah dalam LC tersebut adakah tercantum atau tidak. Kedelapan yaitu amount, apakah angka dan huruf dicantumkan. Kode mata uangnya, toleransi amount yaitu sebesar 10%, tidak boleh lebih atau kurang. Selanjutnya yang kesembilan yaitu availability, yaitu apakah LC telah menunjukkan bank yang dikuasakan untuk membayar, untuk mengakses vessel, atau untuk menegosiasi, kecuali jika LC memperkenankan negosiasi dokumen oleh setiap bank. Yang B, apakah LC menyebutkan secara jelas berlakunya by side payment, by deferred payment, by acceptance, by negotiation. C, apabila LC berlaku by deferred payment, apakah telah dicantumkan bagaimana dan kapan jatuh tempo pembayarannya? Misalnya, 30 days after date of shipment, 60 days after presentation of documents. D, apabila LC berlaku by acceptance, apakah LC telah mensyaratkan minta draft yang ditarik atas bank yang disebutkan? Dan kapankah jatuh tempo vessel berjangka yang ditarik itu? Misalnya, 30 days side atau 3 months date. Yang E, apabila LC berlaku negotiation, ada dua jenis LC by negotiation, yaitu restrict negotiation, yaitu terbatas pada bank yang disebut, dan yang kedua unrestricted, yaitu freely negotiable.
Yang ke-10 yaitu draft. Ditarik atas permohonan kredit atau aplikan, pembuka kredit opening bank, atau bank pembayar yang ditunjuk atau paying bank. Bila draft ditarik pada aplikan, maka draft tersebut akan dianggap sebagai dokumen tambahan. 11. Partial shipment and transshipment. Allow atau not allow. Kemudian ke-12 yaitu insurance, apakah ditutup oleh aplikan atau beneficiary. 13 yaitu transport details. Port of loading, port ini kan pelabuhan ya. 13 yaitu transport details, port of loading, port of destination, and last shipment date. Apakah telah dicantumkan dalam LC? Yang keempat yaitu description of good, dibuat secara ringkas dan jelas, yaitu tidak berlebihan. Ke-15 yaitu trade terms, apakah telah memuat syarat penyerahan barang, misalnya CIF, CFR, atau FOB. Ke-16 presentation period, berapa hari setelah tanggal pengapalan atau bill of lading, dokumen-dokumen tersebut harus dipresentasikan ke bank. Apabila LC tidak menetapkan jangka waktu, maka menurut pasal 43A UCP dengan sendirinya berlaku 21 hari. Dan ini merupakan salah satu dokumen contoh dari control sheet dalam LC. Dokumen-dokumen utama dalam LC terdiri dari yang pertama draft, yang kedua commercial invoice, yang ketiga bill of lading, packing list, dan policy assurance. Ini merupakan salah satu contoh dokumen dari commercial invoice dari PT Hasil Alam Barokah. Dan ini merupakan contoh dari dokumen dari bill of lading. Dan ini contoh dari packing list. Sekian presentasi dari saya mengenai metode pembayaran ekspor. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.